Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Revalindasari dan di sebelah saya ada rekan saya adalah Ilham Bayu Jayanti. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan materi tentang fitur-fitur di Mikrotik. Baiklah, tidak lama-lama, mari kita mulai membahas mengenai apa saja sih fitur-fitur di Mikrotik. Baiklah, yang pertama, fitur-fitur di Mikrotik yaitu address list, merupakan kumpulan kelompok IP address yang berdasarkan nama. Dan yang untuk kedua, seperti brick, seperti namanya yang ini mempunyai fungsi untuk brick, spinning tree, dan multi-brick interface, bisa juga untuk breaking firewalling. Yang ketiga yaitu data rate management, merupakan QoS yang memiliki dasar HTTP yang menggunakan burst, adalah salah satu cara menjalankan QoS, quality of service, yaitu merupakan mekanisme jaringan yang memungkinkan aplikasi-aplikasi atau layanan yang dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. PCQ, per connection queue, digunakan sebagai metode queue pada jaringan dengan jumlah klien yang banyak atau jaringan yang tidak dapat diperkirakan jumlah kliennya. RED, Random Early Detection, merupakan salah satu algoritma manajemen antrian queue pakai data jaringan dengan menentukan ukuran panjang rata-rata antrian data sebelum masuk ke router dan membuang paket dengan probabilitas tertentu. SFQ, Stochastic Fairness Queuing, fungsi utamanya menyeimbangkan flow traffic. Jika link telah benar-benar penuh, SFQ dapat digunakan untuk TCP maupun UDP. FIFO Queue, first in first out, PFIFO dan BFIFO, keduanya menggunakan algoritma FIFO dengan buffer yang kecil. FIFO tidak mengubah urutan paket data, hanya menahan dan menyalurkan bila sudah memungkinkan. CIR, Committed Information Rate, dalam keadaan terburuk, klien akan mendapatkan bandwidth sesuai dengan limit add dengan asumsi bandwidth yang tersedia cukup untuk CIR semua klien. MIR, Maximal Information Rate, jika masih ada bandwidth yang tersedia setelah semua klien mencapai limit add, maka klien mendapatkan bandwidth tambahan sebagai max limit. Limit antar peer-to-peer merupakan salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, di mana setiap stasiun atau komputer yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. Yang keempat yaitu asynchronous, mempunyai dukungan untuk serial PPP, dial in atau dial out, memiliki autentikasi CHAP, PAP, MSCHAP V1 dan MSCHAP V2, radius, dial on demand, modem pool hingga 128 ports. Untuk yang kelima, bonding, mengkombinasikan beberapa internet dalam satu pipa pada koneksi yang sangat cepat. DHCP, contohnya DHCP support DHCP tiap antarmuka. Untuk yang kedua, DHCP relay, DHCP client, multiple network DHCP, static and dynamic DHCP liaison, monitoring perhitungan, mampu menghitung traffic IP log, static graph. Untuk yang keenam, NTP. Kepanjangan NTP adalah Network Team Protocol yang berguna di dalam server dan clients untuk bisa juga untuk mensinkronisasi menggunakan GPS system. Yang ketujuh yaitu point-to-point tunneling protocol. Proxy, kemampuannya untuk cache FTP dan HTTP proxy. Server, HTTPS proxy, bisa juga untuk transparent proxy DNS dan HTTP, sangat support protokol SOCKS, parent proxy, static DNS.
Yang ke-8 yaitu routing statik dan dinamik, RIP V1 atau V2, OSPF V2, BGP V4. Untuk yang ke-9, SDSL, support single link DSL, mampu memutuskan suatu jalur koneksi dan jaringan. Artinya, kita berkuasa jika kita yang pegang settingan ini. Untuk yang ke-10, simple, tunnel 1 Internet over IP. Yang ke-11 yaitu SNMP, Simple Network Monitoring Protocol untuk read only. Yang ke-12 Firewall dan NAT, support untuk filterisasi koneksi peer-to-peer, source NAT, dan destination NAT. Keunggulannya adalah kemampuan dalam memfilter berdasarkan MAC address, IP address, rank port, protokol IP, pemilihan opsi protokol seperti ICMP, TCP, Flex, dan MSS. Untuk yang ke-13, hotspot. Bagian ini semua sudah tahu. Di dalamnya memiliki hotspot gateway dengan autentikasi radius, support untuk limit data, SSL, HTTPS. Untuk yang ke-14, IPsec, fitur yang ada adalah protokol AH dan ESP untuk IPsec, MODP di Wilhelm Group 125, MD5 ada dan algoritma SH1 Hashing mampu mengalgoritma enkripsi menggunakan DES, 3DES, AES 128, AES 192, AES 256. Perfect Forwarding Secured PVS MODP Group 125. Yang ke-15 yaitu ISDN, support untuk ISDN dial in dan dial out dengan beberapa autentikasi di bawah ini: PAP, CHAP, MSCHAP V1 dan MSCHAP V2 radius. Supporting 128.000 bundle Cisco HDLC kali 751 kali 75 UI kali 75 BUI line protokol. Untuk yang nomor 16, M34 merupakan berikut protokol paket Paxker yang digunakan dalam wireless links dan internet. Untuk yang 17 yaitu MNDP merupakan mikrotik discover netbook protokol seperti kebanyakan mempunyai dukungan untuk Cisco Discovery Protocol CDP. Yang ke-18 yaitu tool seperti pada umumnya sebuah router biasa. Di sini juga dapat tes ping, traceroute, bandwidth test, ping flood, telnet, SSH, paket sniffer, dynamic DNS update. Yang ke-19 yaitu VLAN, mendukung virtual LAN IEEE 802, 1 key untuk jaringan Ethernet dan wireless, multiple VLAN bridging. Nah, yang terakhir yaitu Winbox, sebuah aplikasi untuk remote dan mengkonfigurasi mikrotik itu sendiri. Nah, jadi itulah penjelasan mengenai fitur-fitur mikrotik. Baik, sekian penjelasan dari saya dan rekan saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.